Alport nulis khusus tentang prejudice. Prejudice itu prasangka. Di prasangka itu orang menilai dulu sebelum ngerti aslinya, itu prejudice. Katanya Alport, manusia hari ini hidupnya banyak diwarnai oleh prejudice. Prasangka. Itu kalimat-kalimat yang saya potong dari bukunya tentang prejudice. Yang pertama dia cerita, there is a story of an Oxford student who once remarked, I despise all Americans but have never met one I didn't like. Jadi katanya Alport, suatu ketika saya pernah ketemu seorang mahasiswa Oxford yang bilang, aku benci semua orang Amerika, tapi aku tidak pernah ketemu orang Amerika sebenarnya. Ini prejudice namanya. Kamu tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah kontak dengan mereka, tapi kamu sudah benci duluan. Ini namanya prasangka atau prejudice. Ini sering jadi sumber masalah di dunia ini. Pokoknya orang Amerika mesti jelek. Pokoknya orang ini mesti kasar. Pokoknya orang itu mesti rusak. Pokoknya kalau orang Arab itu mesti begini. Pokoknya kalau orang Cina itu mesti begini. Itu namanya prejudice. Ini sumber masalah. Bahkan itu kan mahasiswa Oxford lagi bisa punya sikap begitu. Membenci tapi sebenarnya dia tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal dengan yang dibenci. Itu namanya prasangka. Jalan keluarnya gimana? Ya disadari saja bahwa kita kadang-kadang punya prejudice. People who are aware of and ashamed of their prejudice are well on the road to eliminating them. Jadi orang-orang yang sadar bahwa dia punya prejudice atau malu bahwa dia punya prejudice, itu dia berada di jalur yang benar untuk membersihkan prejudice. Kita sama-sama manusianya, sama-sama di kelompok kita ada yang baik, ada yang jelek. Di kelompok yang kita benci ada yang jelek, tapi pasti ada juga yang baik. Kayak teorinya Alport tadi kan, manusia tidak bisa diseragamkan, setiap pribadi unik. Mungkin kamu tidak suka sama orang tertentu dari kelompok tertentu, tapi mungkin yang tidak suka orangnya itu, orang lain mungkin kamu suka. Karena dia punya kebaikan-kebaikan. Jadi jangan digeneralisir. Terus kadang-kadang juga kita punya prejudice itu bukan karena kita benci ke kelompok yang sana, tapi kita terlalu nyaman dengan kelompok kita. Nah, ini analisisnya Alport. Jadi kadang-kadang bukan karena kita punya kelas prejudice, kita tidak suka dengan kelas tertentu, tapi karena kita terlalu nyaman dan terlalu kerasan dengan kelas kita sendiri. Jadi itu kalimatnya. And normally there are plenty of people of our own class or race or religion to play, to live, to eat with, and to marry. Jadi kita ini terlalu terikat, terlalu mengakar, terlalu kerasan di kelompok kita, sehingga kita menganggap bahwa satu-satunya yang baik, benar, dan cocok adalah kelompok kita. Sehingga kelompok lain pasti kebalikannya. Tidak baik, tidak benar, dan tidak cocok untuk kita. Padahal kita belum membaca apa-apa tentang mereka. Ini juga jenis prejudice, cuma awalnya sebenarnya bukan karena kebencian pada mereka, tapi kita terlalu kerasan di kelompok kita. Kita terlalu merasa benar di kita. Sehingga kita tanpa harus membaca mereka, terus kita simpulkan saja bahwa yang baik di kita berarti yang di mereka jelek. Ini jenis prejudice juga. Oke, hati-hati katanya Alport. Many studies, banyak kajian menemukan bahwa ada hubungan dekat antara prejudice dan patriotisme dalam tanda petik. Jadi orang itu kalau sudah masuk isme itu kan biasanya sudah terkotak.
Kenapa katanya? Extreme bigots are almost always super patriot. Jadi bigot itu ya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok keras yang ekstrim itu biasanya super patriot. Sangat militan kalau pakai bahasamu. Dari mana militansi itu dibangun? Dari prejudice. Dari prasangka-prasangka. Jadi dari anggapan-anggapan negatif pada yang mereka anggap musuh. Jadi maka ada hubungan dekat antara prejudice dan patriotisme. Ini perlu dibahas luas dan mendalam. Pandangannya Alport tentang prejudice ini. Dia nulis satu buku khusus tentang itu. Hari ini kita hidup di tengah prasangka-prasangka. Wadahnya kita sebut hoax. Yang itu kan tiap hari beredar di mana-mana. Dari mana hoax itu mendapatkan kekuatan? Dari prasangka. Kenapa kok hoax dari kubu musuhmu selalu kamu anggap salah, sementara yang dari kubumu selalu kamu anggap benar? Karena isi kepalamu isinya prasangka-prasangka bahwa musuhmu selalu salah dan jelek dan kelompokmu selalu baik dan benar. Itulah yang hari ini lestari. Hari ini hidup di mana-mana. Kenapa kok susah sekali? Padahal postingan sudah banyak, nasihat sudah banyak, tips dan trik sudah banyak mengatasi hoax. Yang pertama, ceklah sumber aslinya. Yang kedua, sampai macam-macam itu teori banyak. Kok tidak sukses semua? Kenapa? Karena isi kepala kita sebenarnya tidak penting tekniknya. Yang penting apa? Prejudice-nya. Selama prejudice ini belum hilang, ya tetap hoax itu akan hidup. Meskipun bohong, tapi kalau tentang kelompok mereka dan itu jelek, kamu anggap percaya, kamu anggap baik. Gitu loh. Jadi itu yang masalah kita hari ini. Ternyata akarnya ada di prasangka-prasangka negatif yang ada di kepala kita tentang kelompok lain dan prasangka pasti baiknya kelompok kita. Sehingga berita bohong seperti apapun kalau mendukung prasangka ini kita ikuti. Itulah sebenarnya penyakit kita hari ini. Meskipun di mana-mana orang sekarang sudah ngasih caranya biar tidak tertipu hoax. Tidak masalah ada hoax Pak, yang penting ngomong jelek tentang sana bagi saya sah-sah saja. Jadi karena kepalamu sudah penuh dengan prasangka. Maka pelan-pelan mulai sekarang ayo latihan membersihkan diri dari prasangka. Kalau memang belum paham tentang kelompok tertentu, bilang saja belum paham. Karena belum paham maka belum punya hak untuk menghakimi dan mengevaluasi. Kan itu lebih enak. Kalau semua orang punya kesadaran ini, nanti situasi mungkin gak terlalu panas seperti hari ini. Kamu gak usah ikut-ikutan nambah masalah. Masalah kita sudah banyak kan gitu. Oke, nah rumusnya nanti dibaca di bukunya Alport.